Cinta Kajian Sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di sore yang cerah ini kita sedikit akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan saum atau puasa. Jadi sebagaimana sudah diketahui bahwa puasa yang merupakan arti dari bahasa Arab saum atau siam adalah maknanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, yang disertai niat dari membatalkan tersebut. Nah, itu dijaga, dicegah dari sejak terbitnya fajar shodiq sampai nanti terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, ketika memang sedang berniat mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, ya, dengan puasa yang wajib ini, hendaklah dia menjaga diri, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Sebab jika ada di antara kaum muslimin itu sedang berpuasa, lalu kemudian melakukan salah satu dari beberapa perkara yang membatalkan tersebut dengan sengaja, maka bukan hanya sekedar dia batal puasanya, tapi bisa juga dia dosa. Dia sengaja makan, dia sengaja minum misalnya. Udah begitu dia nanti wajib membayar puasa atau qada. Bahkan dalam hal tertentu nanti bahkan dia harus membayar kifarat. Nah, itulah makanya kita sebagai seorang muslim jaga diri kita dari yang membatalkan puasa itu. Jadi jangan sampai menyengaja untuk membatalkan puasa dengan makan, minum, dan selainnya. Nah, di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Supaya kita tahu urutannya. Ya, karena ini sudah tertuang semuanya, sudah termaktub semuanya di dalam kitab-kitab fikih. Nah, jadi kalau bagi kita yang terbiasa membaca kitab-kitab fikih, insya Allah ya hal-hal seperti ini adalah hal yang sudah diketahui lah insya Allah. Pembatal puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, hal ini merupakan pembatal puasa ya berdasarkan kesepakatan ijma ulama, dan bahkan kaum muslimin paham hal-hal seperti ini. Makan dan minum yang dimasukkan adalah dengan memasukkan ya apa saja ke dalam tubuh melalui mulut. Baik yang dimasukkan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mengenyangkan, misalnya seperti makan roti, makan nasi, dan yang lain-lainnya, atau sesuatu yang dapat membahayakan tubuh dan diharamkan, misalnya minum khamar, merokok, atau yang sejenisnya, atau sesuatu yang tidak ada nilainya, ya seperti orang yang misalnya menggigit sesuatu, ya kemudian memakannya, misalnya menggigit potongan kayu atau menggigit potongan kertas lalu kemudian dimasukkan ke mulut, maka itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Nah, adapun dalil-dalilnya adalah diantaranya sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus syiyam ilal lail. Artinya, wa kulu dan makanlah, washrabu dan minumlah, hatta sehingga yatabayyan sehingga jelas bagi kalian al-khaytul abyad, yaitu benang putih daripada khaytil aswad, daripada benang hitam, ya, minal fajri, di waktu fajar. Jadi maksudnya kita di malam hari dipersilahkan makan dan minum kecuali ketika sudah masuk fajar, ya fajar shodiq, ya maka kita tidak boleh lagi. Kemudian summa atimus syiyam,
kemudian sempurnakanlah puasa ilal lail, sampai menjelang malam. Ya, sempurnakan puasa kita sampai menjelang malam, maksudnya adalah ketika maghrib. Kemudian menafsirkan ayat ini, ya, berkata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, di dalam ayat itu terdapat penjelasan sesuatu yang harus ditahan, sesuatu yang harus dicegah oleh orang yang berpuasa, yaitu adalah makan, minum, dan hubungan suami istri. Yang juga termasuk makan dan minum adalah misalnya orang infus atau injeksi makanan melalui infus, ya. Jadi andai kata ada orang masuk ke rumah sakit atau datang ke dokter, lalu dokter kemudian menyarankan untuk diinfus ya makanan, ya, maka dengan menginfus ya untuk makanan ini itu membatalkan puasa, karena infus ini hukumnya disamakan dengan makan dan minum. Jadi siapa saja yang batal puasanya karena makan dan minum dengan sengaja, maka ia punya kewajiban mengqadha puasanya, tetapi tanpa ada kifarat. Inilah pendapat mayoritas ulama. Maka orang yang batal puasa dengan sebab makan tadi atau minum, misalnya dengan infus, maka ia wajib mengqadha, dia wajib membayar puasanya, yaitu sejumlah hari yang ia batal pada waktu itu di bulan-bulan yang lainnya, ya. Jadi kalau misalnya di bulan Ramadan itu misalnya dia makan dan minum dengan sengaja, atau karena dia jatuh sakit yang harus diinfus misalnya, ya, diinfus makanan, kemudian ya katakanlah selama 7 hari, maka setelah Ramadan nanti dia wajib mengqadha, dia wajib membayar 7 hari dari puasa yang dia batal tersebut. Namun jika ada seorang muslim yang sedang berpuasa lalu dia lupa misalnya, atau keliru salah di waktu misalnya, belum waktu maghrib dia sudah makan duluan, ya, dia tanpa sengaja dia makan, ya, minum atas sejenisnya, maka puasanya tidak batal. Hal ini berdasarkan kepada beberapa dalil, ya, berikut ini. Misalnya hadis disampaikan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, "Idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Jadi idza nasiya, jadi apabila seseorang lupa lalu dia makan dan minum, jadi ada orang lupa, dalam lupanya dia makan dan minum pada waktu dia sedang menunaikan ibadah puasa ini, kata Nabi, falyutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Fa innama, maka hanyalah at'amahullah, Allah telah memberikan makan kepadanya, wa saqahu, dan Allah juga telah memberikan minum kepadanya. Jadi kalau andai kata dia lupa makan misalnya, ya sekitar jam 10 dia lupa, dia sedang berpuasa, dia makan ini makan itu atau minum ini minum itu, lalu dia teringat, ya, dia tidak perlu membatalkan puasanya, tapi dia lanjutkan puasanya. Adapun makan dan minum tadi adalah anugerah yang Allah berikan kepada dia, makanan dan minuman. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man akala au syariba nasian fala yuftir, fa innama huwa rizqun razaqahullah." Man akala, barang siapa yang makan, wa syariba, dan dia minum, nasian, dalam kondisi dia lupa sedang puasa, fala yuftir, maka janganlah ia membatalkan puasanya, ya, janganlah dia berbuka, artinya lanjutkan puasanya. Kenapa? Fa innama huwa rizqun. Jadi apa yang dimakan, apa yang dia minum tadi waktu dia makan tadi, waktu minum, adalah rizqun, hanyalah suatu rizki, razaqahullah, yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Ya, itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepadanya selama memang dia lupa. Kemudian juga dari Abu Salamah radhiyallahu an, Rasul juga pernah mengatakan, "Man aftara fi syahri Ramadan nasian." Jadi barang siapa yang berbuka pada waktu bulan Ramadan nasian karena dia lupa, maka fala qada alaihi wa kafarah. Tidak ada qada. Nah, jadi tidak perlu diqada, ya, tidak perlu dibayar di bulan yang lain. Wala kifarah, dan juga tidak ada kifarat.
Jadi artinya lanjutkan puasanya. Nah itu. Jadi kalau andai kata ada orang makan, minum, ya atau apa yang membatalkan puasa itu dilakukan dalam kondisi dia lupa atau mungkin dia keliru waktu misalnya karena kondisi mendung dia nggak lihat lagi main makan aja dan seterusnya, maka itu tidak membatalkan puasanya, tetapi itu adalah merupakan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala juga sebagai penjelasan dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah mengatakan, "Innallaha wada'a ala ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Inallah, sesungguhnya Allah, wada'a, telah mengangkat, telah menghilangkan, telah melenyapkan an ummati, dari umatku. Apa itu? Al khoto, ya, karena keliru. Jadi orang yang keliru diangkat oleh Allah atau tidak dipermasalahkan oleh Allah. Begitu juga wanisyan, dan karena lupa, dan wa mastukrihu alaihi, dan karena dipaksa. Jadi orang melakukan sesuatu karena salah atau keliru, atau karena dia lupa, atau karena dipaksa, maka tidak dihitung dosa. Ya, maka kalau andai kata ada orang dia itu misalnya makan, minum, ya dalam kondisi dia lupa, diangkat oleh Allah. Jadi tidak dicatat sebagai suatu dosa. Tapi ingat, begitu dia ingat bahwa dia sedang berpuasa, hentikan makan minumnya dan lanjutkan puasanya sampai menjelang maghrib. Nah itulah diantara pembatal daripada pembatal puasa. Maka sebab itu, ya janganlah kita ini ketika sudah masuk puasa Ramadan dan kita sudah sedang dalam kondisi menjalankannya, ya jangan sekali-kali kita menyengaja untuk makan dan minum. Dan juga jauhi perkara-perkara yang dapat membuat kita haus. Jauhi hal-hal yang dapat membuat kita lapar. Maka itu lebih aman daripada kita misalnya melakukan sesuatu pekerjaan, suatu kegiatan yang menyebabkan kita haus lalu kita makan dan minum dengan sengaja. Nah itulah diantara pembatal puasa. Pembatal puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ya, bagaimana itu? Bagi orang yang sedang berpuasa lalu ia menyengaja untuk muntah, misalnya dengan cara mencolok-colok jari misalnya ke tenggorokannya, atau mencium-cium sesuatu yang bau, ya, yang mengundang untuk muntah juga dengan sengaja. Dia cium-cium apa, misalnya dia tidak suka dengan ini yang menyebabkan dia muntah, dia sengaja mencium-ciumnya itu, dan juga selainnya, maka batalah puasanya. Nah, jadi kalau dia muntah dengan sebab tadi mencolok-colok tangannya atau sesuatu ke mulutnya, atau dia berusaha muntah dengan mencium sesuatu yang bau tidak enak misalnya yang menyebabkan dia muntah, maka puasanya batal dan dia wajib untuk mengkodoknya. Namun apabila ada seseorang tidak mampu menahan muntah, misalnya karena masuk angin misalnya, atau dia mencium bau yang kemudian spontan dia muntah, ya, dan itu tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Nah, hal ini sebagaimana yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kemudian juga Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaisa alaihi qada wa inistaqa'a falyaqdi." Jadi artinya, barang siapa dara'ahu, yang dia itu dipaksa untuk qai'un, muntah, ya, jadi dia spontan aja karena mencium sesuatu misalnya, atau dia masuk angin lalu dia terpaksa muntah, wa huwa sha'im, dalam kondisi dia sedang berpuasa, ya, falaisa alaihi qada, maka dia tidak wajib untuk qada. Tetapi wa inistaqa'a, kalau dia itu ya muntah dengan sengaja, ya meminta untuk muntah, menyengaja atau mencari-cari untuk muntah, ya falyaqdi, maka wajib bagi dia untuk mengqada puasanya. Nah itu. Jadi kalau dia emang dipaksa untuk muntah karena kondisi, ya tadi karena masuk angin misalnya, atau dia mencium bau busuk misalnya, yang spontan kemudian dia muntah dan dia waktu sedang puasa, akan lanjutkan puasanya dan tidak dikodok. Tapi kalau dia memaksa, meminta untuk muntah misalnya dengan sengaja, dengan mencolok-colok atau apa yang bisa menimbulkan keinginan untuk muntah, maka hendaklah dia mengkodok puasanya. Ya, artinya batal puasanya dan dia wajib mengkodok. Nah itu. Ya, jadi berdasarkan kepada hadis ini, ya berdasarkan kepada dalil ini, bahwa orang yang menyengaja muntah itu wajib mengkodok
puasanya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Haid dan nifas ini adalah dialami oleh kaum wanita. Makanya jikalau ada seorang wanita mengalami haid, ya, apakah dia dari awal puasa, ya, atau di pertengahan puasa atau di akhir puasa, maka ketika dia itu berpuasa, maka puasanya batal. Katakanlah misalnya sudah jam setengah 6, maghrib jam 6 misalnya, maka ketika tiba-tiba datang waktu haid, maka batal puasanya. Jadi sayang tinggal sekian waktunya. Tidak. Nah, apabila dia tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Nah, jadi kalau ada perempuan memaksakan diri dalam kondisi dia haid tetap berpuasa, puasanya dia ya tidak sah. Dan ia berdosa karena melanggar larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengerjakan ibadah puasa pada waktu sedang haid, ya, ataupun sedang nifas. Untuk itulah makanya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan keluarnya darah haid dan nifas itu membatalkan puasa. Nah, ini berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, ini juga sebagaimana Rasul pernah mengatakan, ya, ketika menceritakan tentang kebanyakan penghuni neraka, yaitu kaum wanita, lalu disebutkanlah alasan kenapa. Nah, salah satunya adalah Rasul mengatakan di dalam riwayat tersebut, kata Nabi, watam kusul layali ma tusalli wa tuftir fi Ramadan fahada nuqsanuddin. Watam kusu, dan kamu, ya, dan dia, maksudnya, dan dia wanita itu tamkusul layali, dia diam beberapa malam, yaitu matusoli, tidak sholat. Wa tuftir, dan dia wanita itu pun berbuka fi Ramadan, ya, pada waktu bulan Ramadan. Jadi perempuan itu kenapa? Ya, karena banyak yang dia tidak bisa kerjakan, ya, ketika sedang haid itu, ketika sedang nifas. Dia tidak mengerjakan sholat beberapa hari atau beberapa malam, dan juga tidak mengerjakan puasa Ramadan. Nah, itulah kurangnya agama wanita itu dari situ, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW juga pernah mengatakan dalam riwayat Bukhari, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala, qala fadalika min nuqsani diniha. Alaisa, bukankah idza hadat, apabila wanita itu sedang haid, lam tusalli, dia tidak sholat, wa lam tasum, dan juga tidak berpuasa? Qulna, mereka para wanita menjawab, bala, demikianlah ya Rasulullah. Ya, seperti itulah. Ya, kalau sedang haid mereka tidak sholat dan tidak juga berpuasa. Nah, kata Nabi, fadalika, dan itulah yang dikatakan min nuqsani diniha, termasuk daripada kurangnya agama kaum wanita. Terus juga dikatakan dalam riwayat yang lain dari Mu'ad bin Jabal, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum muslimin. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma balul haid taqdi shaum wala taqdi shalah? Ya, dikatakan, mengapa kaum wanita itu harus mengkodok saum, harus mengkodok puasa, tetapi tidak mengkodok sholat? Aisyah kemudian berkata, apakah engkau seorang haruri? Lantas aku berkata, aku bukanlah seorang haruri, aku hanya sekedar bertanya. Lalu kemudian Aisyah menjelaskan kenapa wanita itu mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Karena yusyubuna dzalika fanu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Dulu kami memang mengalami haid. Dulu kami di zaman Rasulullah mengalami haid. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqada puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Itulah ketentuan dari Allah. Ini ketentuan agama. Jadi kalau kami sedang sholat kemudian datang haid dan kami meninggalkan sholat beberapa waktu, kami tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, kami datang haid beberapa hari, kemudian di waktu yang lain kami diperintahkan untuk mengqada puasa. Itulah ketentuan agama. Itu. Jadi artinya berdasarkan kepada hadis ini bahwa, ya, kalau andai kata wanita mengalami masa haid, maka dia diperintahkan untuk mengqada puasa. Ya, artinya puasanya batal. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketika ditanya hukumnya berpuasa bagi wanita yang sedang haid atau nifas, beliau menjawab, diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas untuk berpuasa, kemudian diwajibkan baginya untuk mengqada pada hari-hari yang lain. Nah, itu. Jadi para ulama juga
menjelaskan di sini bahwasanya wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas itu diharamkan untuk berpuasa. Tetapi ketika sudah lewat waktunya, di hari-hari yang lain, di bulan lain, maka mereka diwajibkan untuk mengqadha puasa sejumlah hari yang ditinggalkannya. Nah itulah, jadi ini adalah pembatal puasa yang ketiga. Nah, jadi yang keempat dari yang membatalkan puasa yang harus kita jauhi selama kita menunaikan ibadah puasa adalah keluarnya mani, sperma dengan sengaja. Artinya atau maksudnya mani tersebut dikeluarkan dengan sengaja tetapi tanpa hubungan suami istri, tanpa hubungan jima. Seperti misalnya mengeluarkan mani dengan tangan misalnya, atau istilah kita itu onani misalnya, atau dengan cara menggesek-gesek kemaluan misalnya ke bantal, ke guling, atau ke suatu benda, atau misalnya tubuh daripada istri atau pasangan. Maka ketika keluar mani jangan dilakukan dengan sengaja, maka puasanya batal, kemudian wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya ya, tetapi tidak ada kifarat. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah. Nah, dalilnya yang menjadi dasar hal ini bahwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari berkenaan dengan hadis qudsi, keutamaan orang yang berpuasa yang nanti diberikan balasan oleh Allah. Nah, di antara sebabnya adalah kata Allah ya dalam hadis tersebut, karena ia turuku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang puasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan juga syahwatnya itu min ajli, karena aku. Jadi meninggalkan makan, minum. Jadi orang yang puasa meninggalkan makan dan minum, dan juga apa? Syahwat ya. Jadi orang berpuasa tidak boleh berhubungan intim dengan pasangannya. Maka nanti ada hukum tersendiri kalau andai kata ada orang berhubungan dengan pasangannya. Maka sebab itu mengeluarkan sperma atau mani dengan sengaja itu termasuk syahwat, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana halnya makan dan minum ya. Nah, jadi mengeluarkan mani, mengeluarkan sperma itu dengan sengaja itu sama seperti orang makan dan minum, dan itu membatalkan puasa. Begitu juga jika ada seorang mencium istrinya keluar mani, puasanya juga batal. Tetapi kalau mencium ya seperti biasa, tidak sampai mengeluarkan mani, tidak sampai batal. Nah, makanya bagi kita yang memang sedang kuat syahwat, apalagi dia muda baru menikah, hindari ya, karena bukan hanya sekedar bisa berkelanjutan menjadi hubungan suami istri, bahkan seandainya dengan sengaja dia melakukan itu sampai keluar, itu juga sudah membatalkan, apalagi nanti kalau sampai kepada hubungan suami istri ya, maka dia wajib nanti membayar kifarat. Nah, oleh itulah Syekh ya Utsaimin rahimahullah pernah ditanya ya di dalam kitabnya, apabila seseorang yang sedang berpuasa kemudian orang itu melakukan istimna, yaitu onani, maka apakah puasanya batal karena perbuatannya? Lalu dengan itu juga apakah dia diwajibkan membayar kifarat? Kemudian beliau ya Syekh rahimahullah menjawab, apabila seseorang sedang berpuasa melakukan istimna ya, melakukan onani, lalu kemudian spermanya keluar atau inzal, maka puasanya batal. Kemudian wajib baginya untuk mengqadha hari yang ia melakukan istimna tersebut. Namun dia tidak wajib membayar kifarat. Karena kifarat itu tidak diwajibkan kecuali karena hubungan suami istri. Dan sebaiknya ya orang yang melakukan istimna itu bertaubat kepada Allah dari apa yang dia lakukan. Ya, tidak pantas bagi dia ketika sedang beribadah kepada Allah melakukan puasa lalu melakukan hal tersebut. Kemudian juga pernah ditanya lagi kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, wahai Syekh yang mulia, semoga Allah azza wa jalla menjagamu, apabila ada seorang lelaki mencumbu istrinya sehingga keluar mani padahal ia sedang berpuasa, apa yang ia harus lakukan? Kemudian beliau menjawab, apabila ada seorang yang sedang berpuasa lantas kemudian dia mencumbu istrinya hingga keluar mani, maka hal itu tidak merusak puasanya, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Puasanya sah dan ia tidak berdosa. Jadi kalau sekedar mencumbu ya kemudian keluar tidak sengaja ya, maka tidak membatalkan puasa. Yang keluar itu adalah mazi tapinya.
Namun apabila yang keluar itu mani, adapun jika ia keluar mani atau sperma, maka puasanya rusak, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Tidak boleh bagi orang yang sedang berpuasa untuk mencumbu istrinya. Apalagi ia mengetahui bahwa dirinya akan cepat keluar spermanya itu dengan cumbuan tersebut. Sebab sebagian orang kadang-kadang ada yang cepat tetapi juga ada yang tidak. Makanya bagi orang yang memang syahwatnya itu sedang bergejolak, maka hindari dari mencumbu istrinya. Karena kalau andai kata dia keluar mani, maka dia wajib membatalkan puasanya dan wajib mengqadha. Tapi kalau sampai cuma keluar mazi tadi, tidak mani, maka tidak mengapa. Wallahu alam. Kemudian dikatakan juga kepada kita atau kepada orang yang slow atau yang mencumbu istrinya itu, tidak halal bagimu untuk mencumbu istrimu apabila kamu khawatir akan keluar air mani. Jadi kalau dikhawatirkan keluar air mani, sebaiknya jauhi daripada mencumbu dengan istri. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang membayangkan atau berkhayal tiba-tiba ia keluar mani? Jawabnya, puasanya batal atau tidak? Jawabnya, puasanya tidak batal. Alasannya adalah sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfa saha ma lam ta'mal au tatakallam." Sesungguhnya Allah memaafkan umatku pada apa yang terbayang dalam hati mereka selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya dengan kata-kata. Jadi ada orang membayangkan saja, itu tidak membatalkan, tetapi itu bisa merusak puasanya karena dia membayangkan, menghayalkan sesuatu yang tidak pantas ketika dia sedang beribadah, tetapi puasanya itu sendiri tidak batal. Nah itu. Jadi yang keempat ini intinya adalah jikalau seorang sedang berpuasa, lalu kemudian dia keluar mani tanpa sebab hubungan suami istri, itu membatalkan puasa dan wajib qadha, tetapi tidak ada kifarat. Tetapi kalau dia mencumbu istri tidak sampai keluar mani, itu tidak membatalkan puasanya. Begitu juga seseorang membayangkan, itu juga tidak membatalkan. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah yaitu seseorang berniat untuk membatalkan puasa. Jika seseorang berniat membatalkan puasa, sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, jika ia telah bertekad bulat dengan sengaja untuk membatalkan puasanya, atau dalam keadaan ingat dia sedang berpuasa, maka puasanya adalah batal, walaupun ketika itu ia tidak makan dan tidak minum. Jadi ketika itu dia sengaja pengen buka nih, mumpung nggak ada orang misalnya, mumpung nggak ada keluarga yang bersama dia, dia mantap untuk membatalkan puasanya, maka dengan sendirinya puasanya batal, walaupun dia nggak jadi makan, nggak jadi minum. Nah ini karena sebagaimana dimafhumi dari sebuah hadis yang umum, kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi amal-amal itu tergantung dari niatnya, dan hanyalah seseorang itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi kalau memang dia niat untuk membatalkan puasa, ya sudah dapat batal puasanya. Begitu juga Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya, barang siapa berniat membatalkan puasa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya adalah batal. Jadi salah seorang imam, Ibnu Hazm, berkata demikian. Jadi andai kata ada orang berniat untuk membatalkan puasanya dan waktu itu dia sedang berpuasa, maka puasanya dengan sendirinya sudah batal. Jadi ketika puasa batal dalam keadaan seperti itu, karena batal, maka ia wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Jadi seberat-beratnya kita berpuasa karena sedang dalam misalnya cuaca yang sangat panas misalnya, atau memang kita waktu malamnya tidak sahur barangkali, jangan niatkanlah untuk membatalkannya. Itulah ujian buat kita. Tahan. Insya Allah akan dimudahkan Allah kepada kita untuk melanjutkan puasa. Jadi kalau kita sengaja memang berniat untuk membatalkannya, walaupun kita tidak jadi makan dan minum, bisa jadi itu adalah sudah membatalkan puasa kita. Nah kemudian yang keenam, yang membatalkan puasa adalah yaitu berhubungan atau jima antara suami istri di siang hari bulan Ramadan. Berjima dengan pasangan di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa.
wajib qada dan juga wajib menunaikan kifarat. Itu baik itu laki-lakinya atau perempuannya, maka batal puasanya wajib qada. Adapun kifarat itu hanya kepada laki-laki, sebagaimana haknya mahar juga untuk laki-laki. Si perempuan tidak perlu membayar kifarat karena untuk laki-laki saja. Nah, ini juga pernah diceritakan di dalam sebuah hadis yang panjang berkenaan dengan seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, lalu dia mengatakan, "Celaka saya ya Rasulullah." Kata Rasul, "Apa yang mencelakakanmu?" "Saya telah menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan sedangkan saya sedang puasa." Lalu Nabi mengatakan untuk masalah kifarat, "Apakah kamu mempunyai rokobah, mempunyai seorang budak yang kamu dapat merdekakan?" Orang itu mengatakan tidak. "Apakah kamu setelah itu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut?" Orang itu mengatakan tidak mampu. Lalu Nabi mengatakan lagi, "Apakah kamu mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin?" Orang itu mengatakan lagi tidak. Kemudian Rasulullah SAW diam. Maka ketika itu tiba-tiba dibawakanlah kepada Rasulullah yaitu buah kurma, ya. Kemudian Nabi bertanya, "Mana tadi orang yang bertanya kepada saya?" Kemudian orang itu menjawab, "Saya." Kemudian kata Nabi, "Ambillah kurma ini, lalu bersedekahlah dengan kurma ini sebagai kifaratmu." Kemudian orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih fakir di tempat saya, orang yang lebih miskin daripada saya di tempat saya ini ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya kalau begitu, ya berikan atau sedekahkan ini kepada keluargamu." Dan Rasul kemudian tersenyum. Nah, demikianlah kira-kira cerita yang dapat kita lihat di dalam hadis yang panjang itu. Jadi berdasarkan kepada hadis itu, mayoritas ulama menyatakan hubungan suami istri atau jima ya bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan itu yang dilakukan dengan sengaja atas kehendak sendiri atau karena bukan dipaksa, mengakibatkan puasanya batal. Kemudian wajib menunaikan qada, ya membayar apa di hari yang lain sejumlah bilangan hari yang dia melakukan itu. Kemudian ditambah lagi dengan membayar atau menunaikan kifarat. Nah, apakah dalam hubungan itu si laki-laki perempuan itu inzal atau keluar tidak air maninya? Ya, yang penting kalau sudah berhubungan. Ya, begitupun wanitanya yang diajak hubungan juga batal puasanya, ya wajib mengqada, tapi dia tidak perlu membayar kifarat. Nah, adapun kifarat yang harus dikeluarkan, ya sebagaimana hadis tadi, pertama adalah membebaskan seorang budak mukmin yang tidak memiliki cacat. Kalau tidak ada budak yang dapat dibebaskan atau dimerdekakan, maka dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu juga karena kondisi fisiknya atau apa, ya maka dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, itu pembayaran kifarat. Tapi kalau andai kata dengan kifarat itu dia misalnya belum mampu, apakah gugur? Ya, dikatakan tidak. Jadi kalau pada suatu saat dia mempunyai kewajiban, ya maka ya dia harus membayar kifarat tersebut. Nah, ini ya sebagian ulama menganalogkan, ya mengkiaskan dengan bentuk hutang piutang. Kalau andai kata dia hutang sama orang dan waktu itu dia belum membayar, maka suatu saat ketika dia sudah mampu, maka dia wajib membayar hutang tersebut. Demikianlah hal-hal yang membatalkan puasa, yang ringkasnya adalah makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian bagi wanita ketika sedang haid ya atau nifas ketika melahirkan, kemudian keluarnya mani dengan sengaja, kemudian berniat untuk membatalkan puasa, dan yang terakhir adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, maka bagi orang-orang yang seperti ini batal puasanya, kemudian dia wajib mengqada ya puasanya tersebut sejumlah bilangan puasa yang dia batalkan pada bulan-bulan yang lain. Kemudian kalau khusus untuk orang yang melakukan hubungan suami istri, selain dia itu batal dan mengqada, dia juga wajib membayar kifarat. Ya, mudah-mudahan kita untuk Ramadan besok bersungguh-sungguh dapat melakukan puasa itu dan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini sebaik-baiknya dan meraih pahala juga
ya yang paling utama. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini memberikan faedah ya untuk saya, keluarga saya dan kepada seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك